Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, welcome back again with Miss Putih. How are you today? I'm hoping that you're always healthy and happy at home. Nah teman-teman, kembali lagi kita akan belajar. Semoga masih semangat ya untuk belajar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Semoga sudah siap ya. Jika sudah siap, mari kita mulai. Okay, grade 5, before we continue our lesson, let's pray together by saying Basmalah and Dua before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Okay, now let's measure your heart rate. Ayo kita ukur jumlah detak jantung. Gimana Miss caranya? Nah, caranya mengikuti gambar ini. Yaitu letakkan dua jari kalian ke tangan yang lainnya, lalu usap dan tekan sedikit. Rasakan jika ada yang berdenyut, maka itulah denyut nadi kalian, atau yang kita sebut sebagai heart rate. Lalu teman-teman ukur, dalam 1 menit itu ada berapa ya jumlahnya? Yuk dilakukan. Bagaimana? Sudah dapat hasilnya? Lalu berapa heart rate kamu? Nah, semoga dalam jumlah yang normal ya teman-teman. Nah, tahukah kalian hari ini kita akan membahas tentang rate. Apa ya rate itu? Yuk kita simak. Rate atau rate compares two different quantities that have two different units of measurements. Jadi, rates ini membandingkan dua jumlah yang berbeda, di mana masing-masingnya itu punya satuan ukur yang berbeda. Contohnya, kecepatan. Apa yang kita katakan saat kita menyebut kecepatan? Misalnya, mobil itu berjalan 100 km per jam. 100 km per jam. Nah, kilometer itu adalah satuan untuk jarak. Dan jam atau hour itu satuan untuk waktu. Berarti di sini akan ada dua angka yang memiliki satuan ukur yang berbeda. Itulah yang disebut sebagai rates. Nah, rates ini adalah bagian dari ratio. Teman-teman masih ingat bukan tentang ratio atau perbandingan? Ya, saat itu, kalau di rasio, kita hanya membandingkan jumlah sesuatu dengan benda lain, tapi satuan ukurnya sama. Contohnya apel ini. Apel ini ada 2, dibandingkan dengan pisang ada 3. Berarti 2 banding 3. Lalu gimana contoh dari rates? Yuk kita simak lagi. Nah, yang pertama kita akan melakukan finding rates. Kita lihat contohnya bersama. A photocopier takes 5 minutes to print 600 pages. Jadi, sebuah mesin fotokopi membutuhkan waktu 5 menit untuk mencetak 600 halaman. It prints the same number of pages in each minute. Nah, mesin ini mencetak jumlah halaman yang sama setiap menitnya. The question is, how many pages does it print per minute? Berarti ada berapa halaman yang dia print per menitnya? Oke, jika kita tulis seperti ini, 5 menit
itu tadi 600 halaman. Berarti kalau 1 menit berapa? Nah, tepat. Kita tinggal bagi 600 halamannya dengan angka 5. Berarti 600 atau 600 divide by 5. So, the result is 120 pages. Ada 120 halaman. So, the photocopier prints 120 pages per minute. Nah, sama seperti perbandingan yang lalu. Di sini 5 menit, ini 600. Maka tinggal kita bagi dengan angka 5, berarti dapat 1 menitnya, yaitu 120 halaman. Berarti, mesin fotokopi tadi mencetak dalam rentang 120 halaman per menitnya. Atau, it means the photocopier prints 120 pages every minute. Nah, inilah contoh dari rate. Sampai di sini, semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Sekarang, mari kita lihat contoh yang lainnya. Mr. Lee collected 9 liters of water from a dripping tap in 6 hours. Jadi, Mr. Lee mengumpulkan 9 liter air dari keran yang menetes dalam waktu 6 jam. What is the rate of water dripping from the tap in liters per hour? Berapakah perkiraan jumlah air yang jatuh per liternya dalam 1 jam? Oke, tadi kita tahu dalam 6 jam itu ada 9 liter. Berarti kalau 1 jam berapa? Ya, kita tinggal bagi 9 dengan 6. Hasilnya adalah 1,5 liter atau 1.5 liter. Maka di sini kita tahu the rate of water dripping from the tap is 1.5 liters per hour. Jika kita perhatikan rasionya, maka tadi 6 jam menghasilkan 9 liter air, maka untuk 1 jam dia tinggal dibagi dengan angka 6. Begitu pula untuk mengetahui volume airnya dalam liter per jam, tinggal kita bagi dengan angka 6. Nah, inilah contoh soal yang pertama. Selanjutnya, mari kita lihat soal yang ketiga. At a supermarket, a brand of washing powder is sold in 2 different packs. Pada sebuah supermarket, sebuah merek sabun menjual 2 kemasan yang berbeda. Pack A has 3 kg of washing powder and is sold for $6.9. Kemasan A berisi 3 kg sabun bubuk dan dijual dengan harga $6.9. Pack B has 5 kg of washing powder and is sold for $9. Sedangkan untuk kemasan B berisi 5 kg sabun bubuk dan dijual dengan harga $9. The question is, which pack of washing powder is cheaper per kilogram? Manakah kemasan sabun bubuk yang paling murah per kilogramnya? Oke, sekarang mari kita lihat rates-nya. Nah, untuk kemasan A, tadi 3 kg itu harganya $6.9. Maka 1 kilogramnya adalah, kita bagi 6,9 dibagi 3, yaitu $2.3. Sedangkan untuk kemasan yang besar, 5 kg harganya $9.
maka 1 kilogramnya yaitu 9 dibagi 5. Hasilnya adalah 1,8 dolar. Maka sebenarnya yang mana yang paling murah? Ya, yang besar ya teman-teman. Jadi 1 kilogramnya itu lebih murah daripada 1 kilogram pack yang A. Nah, inilah contoh dari finding rates. Nah, selanjutnya kita akan berlatih bagaimana cara mencari jumlah total jika diketahuinya adalah rates. Oke, yang pertama, May work part-time in a fast food restaurant during her school holidays. Nah, May bekerja paruh waktu pada sebuah restoran cepat saji selama libur sekolah. She was paid $5 per hour. Jadi, May ini dibayar $5 per jamnya. The question is, how much was May paid for 10 hours of work at the same rate? Berarti kalau May kerjanya 10 jam, berapa ya jumlah uang yang ia terima? Nah, sekarang kita lihat yang diketahui. Tadi 1 jam dibayar $5. Maka 10 jam, yaitu tinggal kita kalikan. Jadi $5 dikali 10, atau hasilnya adalah $50. So May was paid for $50 for 10 hours of work. Jadi dia dibayar $50 untuk 10 jam. Jika kita perhatikan, maka rasionya seperti ini. 1 jam tadi $5. Maka kalau 10 jam, ya tinggal kita kalikan dengan angka 10, sehingga hasilnya $50. Sekarang, mari kita lihat contoh selanjutnya. The temperature of a certain liquid increases by 10 degrees Celsius in 2 minutes when it is heated. Jadi, suhu dari sebuah cairan naik 10 derajat Celcius dalam waktu 2 menit ketika dipanaskan. Pertanyaannya, at this rate, what is the increase in temperature in 7 minutes? Berapakah kenaikan dari suhu cairan dalam waktu 7 menit? Sekarang mari kita lihat apa yang diketahui dalam soal. Tadi, suhu dari air ini akan naik 10 derajat dalam waktu 2 menit. Oke, 2 menit 10 derajat. Berarti 1 menitnya adalah ya 5 derajat Celcius. 10 derajat dibagi 2. Berarti berapakah kenaikannya dalam waktu 7 menit? Oke, berarti tinggal kita kalikan. Kalau 1 menitnya itu 5 derajat Celcius, maka 7 menitnya adalah 5 derajat Celcius dikali 7, yaitu 35 derajat Celcius. So, in 7 minutes, the increase in temperature is 35 degrees Celsius. Nah, inilah contoh soal yang kedua. Jika kita perhatikan, maka langkahnya seperti ini. Tadi 2 menit itu 10 derajat. 1 menitnya adalah, kita bagi 2 ya, berarti 5 derajat. Nah, lalu yang ditanya adalah 7 menit. Berarti tinggal kita kalikan tuh 7. Ini juga dikali 7. The result is 35 degrees Celsius. Oke, next, mari kita lihat contoh selanjutnya. The table shows the local postage rates in Singapore.
Jadi di sini ada tabel yang menunjukkan tarif dari biaya kirim lokal di Singapura. Oke, di sini ada must step up to. Ini adalah berat. Jadi misalnya kalau barangnya itu beratnya 100 gram, maka biayanya adalah 0,6 dolar. Jadi standard mail ini adalah harganya atau tarifnya. Lalu bagaimana kalau barangnya itu cuma 80 gram? Ya, berarti karena di sini must step up to, berarti kalau di 80 gram, dia dihitungnya sama seperti 100 gram. Jadi, berat maksimal 100 gram, biayanya adalah 0,6. Bagaimana kalau 150? Nah, kalau 150, berarti dia masuk ke kategori yang kedua. Karena dia di atas 100 gram dan di bawah 250 gram. Maka biayanya adalah 0,9 dolar. Oke. Pertanyaannya, how much does it cost to send an email with a mass of? Berapa ya biaya dari kiriman dengan berat yang A 80 gram? Oke, tadi kita sudah bahas ya, 80 gram berarti masuk ke kategori yang pertama. Maka biayanya adalah 0,6 dolar. Bagaimana dengan 300 gram? Ya, 300 gram berarti dia lebih dari 250 gram. Maka dia masuk ke kategori yang ketiga. Maka biayanya adalah 1,15 dolar. Lalu bagaimana dengan 1,5 kg? 1,5 kg berarti melebihi batas 1 kg. Maka biayanya naik ke kategori yang kedua ini, yaitu 3,35 dolar. So, dari sini kita tahu it costs $0.6 to send an email with a mass up to 100 grams. Jadi biaya kirimnya itu adalah 0,6 dolar dengan berat hingga 100 gram. Tapi it costs $0.9 to send an email with a mass above 100 grams to 250 grams. Tapi kalau berat barangnya itu di atas 100 gram sampai 250 gram, maka biayanya mengikuti yang ini, yaitu 0,9 dolar. Nah, sampai di sini semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Oke, grade 5, thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Now, for your exercise, please finish your workbook pages 41, 42, and 45. Selesaikan dengan baik ya, teman-teman. Semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Sekarang, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.